Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang moms. Siang hari ini pasti banyak moms yang baru saja selesai menemani putra-putrinya sekolah online. Kita tahu ya, akibat COVID-19 ini kita memasuki masa new normal, di mana sekarang juga pola belajar anak-anak pun berubah. Karena sekarang ini sekolah tatap muka pun masih belum bisa dilakukan sepenuhnya. Banyak sekolah-sekolah apalagi di wilayah-wilayah di mana virus corona atau COVID-19 ini ada zona merahnya. Ini tuh masih tidak diperbolehkan sekolah tatap muka. Jadi yang berlaku saat ini adalah sistem sekolah online. Nah, kita tahu ya, anak terpapar gadget terlalu lama kan pasti ada problem dan ada masalahnya. Sementara kita tahu sekolah online itu pasti banyak menggunakan gadget. Nah, bagaimana nih caranya nih moms kita membatasi screen time untuk anak-anak? Apa yang harus kita lakukan di masa saat dimana sekarang anak-anak sekolahnya tuh sekolah online atau sekolah dari rumah? Moms, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema kesehatan mata saat anak sekolah di rumah atau sekolah online bersama dengan Dr. Kianti Raisa Darusman, SPMK MMed SCI, dokter spesialis mata, subspesialis pediatrik dan strabismus Eka Hospital BSD, Sie Kesejahteraan Inapos. Nah, coba kita lihat ya, Dokter Kianti sudah ada belum? Kalau moms nanti mau bertanya juga boleh ya moms. Ya, nanti buat moms yang mau bertanya, boleh banget sambil kita menunggu Dokter Kianti. Saya ingin menyapa para moms yang siapa nih sekarang yang siang hari ini baru saja selesai menemani si kecil belajar online. Ini ada sk.ulfa bilang gini, pas banget nih temanya. Wah, ini ada Delina Wansen yang sudah menyapa. Halo, siapa dari moms yang sekarang baru saja selesai atau saat ini masih memasuki masa di mana anak-anaknya belajarnya online, berhadapan terus dengan gadget, ya nggak sih? Bahkan pelajaran olahraga aja juga dihadap gadget, di depan gadget juga. Wah, itu ada efeknya nggak sih buat kesehatan mata si kecil? Akan kita bahas. Ada Rusli yang bilang, Hai Moms AJ, hai Rusli. Ya, kita masih menunggu Dokter Kianti. Saya ingin juga menyapa ada Nina Robi. Halo. Ada Delia Nawansa, tadi sudah saya sapa ya. Dan juga moms yang lainnya sudah bergabung di sini di live Instagram Mother and Baby. Ya, oh ini ada Lalan 3Y. Yuk disimak, penting ya. Oh tentu saja penting banget karena kita tahu gini, saya sambil cerita sambil kita menunggu Dokter Kianti. Dulu anak saya pernah terlalu banyak nonton TV. Akibatnya adalah matanya kedip gak berhenti. Dikirain cacingan dong ya kan. Begitu kita cek ke dokter spesialis anaknya, dokternya bilang ini sepertinya bukan cacingan tapi sepertinya terlalu banyak nonton atau terpapar gadget. Coba deh dipuasain gadget. Akhirnya waktu saya melakukan hal tersebut, anak saya puasain gadget. Benar tuh moms, berhenti tuh kedip-kedip di matanya. Jadi memang ya itu yang terjadi karena waktu itu terlalu lama terpapar gadget, nggak ada screen time itu nggak dibatasin, itu yang mengakibatkan hal itu terjadi. Nah tapi kan kalau sekarang di saat kita lagi bersekolah online, anak-anak kan jadinya setiap hari terpapar gadget ya. Dan untuk mengatasi stres anak-anak kan juga pasti nanti dikasih gadget lagi untuk nonton yang sesuai dengan kesenangannya, nonton film kartun, nonton film anak-anak atau tontonan musikal, gadget lagi. Bingung ya moms ya. Nah kita coba yuk. Dokter Kianti sudah bergabung belum ya? Sepertinya belum. Iya, kita masih tunggu dulu. Sambil saya nantikan sharing ya moms juga yang lainnya. Moms, berapa lama anaknya berhadapan dengan gadget setiap harinya saat sekolah online? Ini ada Grace Audrey bilang gini, halo moms, saya baru selesai ini nemenin anak PJJ. Nah, hai moms Grace. Ada FY Fuza. Gimana supaya anak mau nurut saat puasa gadget? Nah, ini nanti akan kita tanyakan ya. Tapi yang pasti diberlakukan juga mungkin diberikan kesepakatan. Karena kita tahu ya gadget itu baik kalau memang kita memberikan tempat. Tapi kalau misalnya sudah terlalu banyak anak-anak terpapar gadget, tentunya banyak juga hal-hal negatif yang akan didapatkan oleh anak. Nah, hari ini nanti kita akan ngebahas sama Dokter Kianti ya. Ada Aku Menang yang bertanya, berapa jam sih sehari maksimal idealnya anak menggunakan gadget? Nah, nanti akan dijawab sama Dokter Kianti ya. Tapi apa yang terjadi kalau memang ada yang masa sekolahnya panjang nih, ya kan? Kalau misalnya anak yang udah masuk usia SD, kalau TK masih belum terlalu lama. Tapi kalau SD udah lumayan panjang. Nah, itu gimana tuh? Ada Uti Sumadi yang juga bertanya, Hai dok, kalau kacamata Blu-ray itu ngaruh nggak sih? Wah, ini juga banyak yang nanya nih soal itu. Nanti akan dijawab sama Dokter Kianti sudah ada ya. Oke, kita langsung ngobrol aja sama dok. Ya, nanti mau
boleh bertanya pertanyaan yang tadi akan kita bacakan lagi, akan saya sampaikan kepada Dokter Kianti ya. Ya. Hai Dokter Kianti, apa kabar? Baik, baik. Halo Angie, apa Selamat kabar? Selamat siang. siang. Ini banyak Halo. moms yang sudah semangat bertanya nih mengenai tema kita hari ini, kesehatan mata anak saat sekolah di rumah. Kan kita tahu ya Dokter Kianti, sekarang ini kita lagi masa pandemi di mana sekolah lagi tidak diberlakukan tatap muka, ya kan? Semua belajar dari rumah, semua belajar dengan menggunakan gadget. Tapi kita Iya. juga tahu anak-anak itu kan ada screen time-nya ya nggak sih dokter? Mm-mm. Nah, mungkin Benar, kita benar harus tahu banget. dulu nih. Screen Ini time. banyak banyak moms yang Iya. bertanya dari tadi. Durasi screen Mm. time itu untuk anak-anak berapa sih? Apakah ada perbedaannya untuk setiap usia? Ada perbedaan memang setiap usia. Jadi Ya, screen time pada anak itu dibagi ya. Ini rekomendasi WHO. Ini sebenarnya mm-mm. diterbitkan sebelum masa COVID nih. Tapi screen time yang Ya, direkomendasiin untuk anak-anak tuh sebetulnya kalau di bawah 18 bulan tuh sebetulnya nggak boleh sama sekali ya. Kecuali mm-mm, mm-mm, misalnya mm-mm. video call sama neneknya kayak gitu masih boleh Ya, ya. sekali-sekali ya. Nah, iya. Terus Ya, untuk 18 sampai 24 bulan itu biasanya boleh kurang dari 1 jam, tapi juga kontennya tuh yang educational gitu. Jadi mungkin ya, ya. bukan nongkrongin begini, tapi mungkin dia di depan TV tapi sambil aktivitas fisik juga kayak gitulah bisa. Ya. Mm. Kalau di atas 3 sampai 5 tahun itu biasanya 1 jam per hari itu yang direkomendasikan WHO ya. Kemudian 6 Mm-mm, sampai 1 jam per 10 hari ya. tahun 6 sampai 10 tahun 1 sampai 1,5 jam. Kemudian Mm. di atas itu 11 dan ke atas itu boleh 2 jam per hari. Itu yang direkomendasikan gitu. Tadi untuk berarti sebenarnya gini, untuk anak TK itu usia TK itu sebaiknya 1 jam. Untuk usia SD awal-awal itu 1 sampai 1,5 jam. Tapi kan kita tahu ya sekarang dokter belajar online itu lebih dari 1 jam ya dokter. Benar, itu jadi problemnya sih sekarang memang Iya, iya, karena iya. sekolah itu juga belum aman ya untuk kita bersekolah Mm-mm. seperti biasa. Mau nggak mau kan kita jadi beralih ke persekolahan Mm-mm, betul online sekali. ya. Jadi otomatis Betul. ya screen time pasti meningkat. Ya. Nah, yang harus kita ketahui Ya. mungin gini, masalah mata apa yang saat ini sering terjadi saat school from home dengan menggunakan gadget, dengan meningkatnya atau bertambahnya screen time? Oke. Eh, Paling sering sih biasanya memang menimbulkan digital eye strain ya. Jadi kelelahan Mm-mm. mata yang berupa gejalanya itu biasanya pegel, kemudian kadang-kadang buram, kadang-kadang juga terjadi pegel, kadang-kadang sakit kepala, anaknya juga bisa, kemudian bisa juga muncul sering berair, kedipan matanya juga justru tidak normal kelihatannya gitu ya, bisa lebih sering Mm-mm, ya. mm-mm. Bisa macam-macam itu sih. Iya. Ya Tadi itu saya yang sempat paling sharing di sering. awal. Saya Iya. sempat sharing di awal sama para moms bahwa yang terjadi Mm-mm. pada anak saya Mm-mm. dulu adalah matanya tuh kedip-kedip kayak cacingan gitu dokter. Ternyata pas saya Mm-mm. cek ke dokter anaknya bilang ini nggak cacingan, ini terlalu banyak terpapar gadget. Dan ternyata benar, di saat saya bikin puasa gadget selama 1 bulan, udah nggak kedip-kedip lagi tuh dokter matanya. Iya, itu sering banget terjadi. Pasien saya juga Itu banyak banyak. kayak gitu Iya. gejalanya. Jadi kedipannya Oke. tuh normalnya kan mata kita tuh berkedip tanpa kita sadari ya, secara tidak sadar gitu. Mata itu kan mempunyai mekanisme berkedip sekitar 12 Ya. sampai 15 kali per menit. Nah, pada Mm-mm. saat kita fokus terhadap screen ya, itu sebetulnya mata kita itu berkurang berkedipnya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kemudian kompensasinya kadang malah jadi kering, terasa pegal, atau malah kalau pada anak-anak mereka berusaha mengedipkan lebih sering, jadi kedipannya tuh tidak Mm. normal gitu, kelihatan tidak wajar gitu, jadi kayak Iya. lebih sering dan ya gitu ya, seperti mungkin anaknya Mbak Enji pernah Mm-mm. Mm-mm. Iya. pernah pernah Nah, kejadian sama anak aku gitu gimana? kedip-kedip Iya, matanya pernah nggak bersih, kejadian. iya. Nah, Ah, ah. iya. Nah, Hmm. yang mungkin bisa di-share juga nih buat para moms yang lagi menyaksikan live Instagram kita, tanda-tanda mata lelah tuh apa sih dokter yang mungkin bisa tertangkap juga oleh orang tua nih? Kalau gejala yang bisa diperhatikan oleh orang tua di rumah, ini suara saya Mm-mm. cukup jelas kan? Cukup Iya. cukup jelas dokter. Biasanya suka ngucek-ngucek. Kalau mereka kan biasanya jarang
bilang ya kalau matanya capek gitu jarang. Iya, Jadi iya, mungkin mereka cuma mungkin belum ngerti kali ya. pegang-pegang. Mereka juga Mm. kadang-kadang takut dimarahin karena kamu sih main gadget terus kayak gitu kan. Kemudian sering kedipnya tidak normal. Kemudian kadang-kadang ada anak yang sudah bisa mengeluh pusing, sakit kepala Hmm. gitu. Terus kadang-kadang mengeluh buram, buram. Nah, Nah, itu itu yang kan terjadi harus ya. diperiksakan. Nah, itu buram itu bisa saja karena kelelahan, karena memang Ya, otot matanya itu terlalu lelah berakomodasi melihat screen, atau bisa juga memang sudah mulai ada timbul kelainan yang memang harus dikoreksi dengan kacamata gitu. Nah, itu oke, yang memang harus oke. diperiksakan. Ya, nah ini sudah Ya, banyak pertanyaan yang masuk nih, nah, ada yang curhat juga. Nih kita baca dulu dari Uti Sumadi. Dokter mau tanya kalau kacamata Blu-ray itu ngaruh nggak sih? Takut deh kalau anak matanya jadi minus, udah PJJ, masih main gadget juga di rumah. iya. Jadi gini, kalau um, kacamata Blu-ray ya, itu kan um, untuk mengurangi efek radiasi dari Mm-mm. layar komputer Screen, apa, sebetulnya ya dari gadget. dari screen itu sebetulnya ada efeknya, tapi apakah efeknya itu bisa misalnya mencegah terjadinya minus mata, bisa mengurangi minus, misalnya anak sudah minus, itu tidak. Jadi blue light itu sebetulnya nggak hanya ada di layar komputer, blue light itu juga paling Mm-mm. banyak sebetulnya dari sinar matahari. Jadi blue Mm-mm. light yang kita lihat dari gadget itu sebetulnya tidak berbahaya untuk mata, cuma memang Oh menyebabkan, gitu. iya, berbahaya dalam arti dia tidak merusak retina gitu, tuh tidak ada Mm-mm. jurnal-jurnal ilmiahnya yang menyatakan kalau itu tuh berbahaya untuk retina, merusak retina Ya, dan mata secara umum ya. Tapi memang kalau terus-terusan lihat bulat ini tuh sebetulnya kita bisa mengganggu sekresi hormon melatonin. Melatonin itu dari otak, mm, sehingga kalau misalnya sekresi hormon ini berkurang, pola tidur anak tuh biasanya bisa berpengaruh, terganggu gitu. terganggu ya Jadi jadinya ya. terganggu. Jadi sebetulnya penggunaan kacamata Blu-ray ini berpengaruh terhadap pola tidur gitu. Jadi Mm-mm. supaya sekresi dari hormon melatonin ini tidak terganggu sehingga anak bisa tetap jam tidurnya tuh sesuai Mm-mm. gitu. Ya, ya, ya. Oke. Ya, Jadi ini lanjut lagi ya dok, pertanyaan berikutnya ya. dari S.Ulfa. Siang dokter, bagaimana cara kita meminimalisir penyebab akibat dari paparan gadget? Bagaimana kita sebagai orang tua ini perannya dalam menjaga kesehatan mata anak? Mohon dijawab ya dokter. Jadi kayak udah pusing nih momsnya ya. Iya, uh, sebetulnya sih memang dengan disiplin ya. Disiplin artinya memang ya screen time ya dibatasi sesuai umur. Tapi kalau saat ini kan memang persekolahan kan dari rumah Ya, dengan ya. menggunakan gadget. Jadi ya memang kita sendiri sebetulnya belum punya panduan yang yang saklek nih, yang benar-benar Hmm. jam segi berapa jam. Jadi Ya, sebisa ya. mungkin kalau memang tidak berhubungan dengan urusan sekolah, ya libatkanlah kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan Ya, screen ya. gitu. Ya, ya. Kemudian ya kan biasanya nyontoh orang tua juga, kalau orang tuanya megang handphone Mm-mm, terus ya mm-mm, otomatis mm-mm. kan Anaknya juga diikutin. biasanya. Ya. Dan kemudian kalau memang bisa, uh, screen itu berpengaruh juga size-nya. Jadi kalau misalnya sekolah lebih baik pakai layar yang Oke. lebih besar gitu, jangan Oh kalau gitu. kalau handphone itu Oke. terlalu kecil sebetulnya kalau untuk Ya, iya, sekolah iya. yang lebih dari 3-4 jam ya. Kalau bisa memang ya ya usaha juga screen-nya yang lebih besar ya, komputer, Iya, iya, laptop, iya. atau mungkin Iya, kadang-kadang iya. kalau di connect ke Tablet, TV gitu juga lebih bisa juga bagus, tablet. tablet ya. Iya. Oh, Terus oke, oke. pencahayaan, posisi duduk itu juga semua berpengaruh. Nah, untuk pencahayaan gimana nih dokter harusnya? Apakah harus ada di ruang terang atau justru ruangan yang agak gelap? Kayak kalau kita lagi nonton bioskop kan digelapin tuh ya dokter ya. Nah, apakah harus seperti itu juga? Jadi pencahayaan di sekitar tempat belajar anak di saat menggunakan gadget agak Iya. digelapin nih dokter. Terus kalau zaman dulu kita tahu nonton TV kan jarak kita dengan TV ada. Nah, kalau lagi belajar online ini gimana nih dokter? Ya, pencahayaan sebetulnya idealnya jangan terlalu gelap, tapi juga jangan sampai Mm-mm. ada cahaya misalnya dari ruangan, ada jendela, atau misalnya ada lampu yang ada, itu Oh, jangan sampai dia memantul ke layar gadgetnya, karena itu mm-mm, mm-mm. menyebabkan
glare ya, sehingga itu juga menyebabkan kelelahan pada mata. Jadi pengaturannya itu sebetulnya ya memang kalau untuk layar komputer juga tinggi mata anak itu harus persis di atas layar komputernya. Mm-mm. Ya. Kemudian juga perhatikan kan anak juga tingginya berbeda-beda ya, jadi jangan sampai anaknya tuh mungkin terlalu bungkuk atau gimana, jadi harus tegak. Ya, ya, ya. Terus sikunya juga tersangga, kakinya juga nggak gantung gitu. Itu berpengaruh ke postur anak dan berkaitan semua sih. Iya sih, ternyata ya relate semuanya ya dokter ya. Berkaitan Nah, semua. dokter, ini ada satu pertanyaan menarik dari Rusli. Berapa kali minimal kita wajib membawa anak ke dokter mata? Kan kalau kita ke dokter gigi kan kita tahu setahun itu 2 kali. Atau 6 bulan sekali kita membawa anak untuk memeriksakan gigi. Nah kalau ke dokter mata, apakah kita harus tunggu anaknya matanya bermasalah dulu? Atau sebenarnya pemeriksaan rutin juga perlu dilakukan nih di saat untuk pemeriksaan mata ini dokter? Iya, jadi kalau itu juga tergantung usia ya. Kalau misalnya bayi baru lahir sampai usia 6 bulan, memang idealnya 1 kali pernah diperiksakan untuk matanya. Kemudian kalau memang 6 bulan pertama kehidupan ya, kalau setelah 6 bulan pada saat usia 6 bulan itu tidak ditemukan normal-normal saja, mungkin bisa diulang usia TK atau minimal sebelum masuk SD. Apalagi kalau orang tuanya punya riwayat berkacamata, itu sebaiknya usia TK atau menjelang SD itu diperiksakan sekali. Kemudian kalau sudah masuk usia SD, memang bervariasi antara 6 bulan sampai 1 tahun, tergantung juga faktor risiko tadi, anaknya gimana, apa sudah mulai ada udah berkacamata atau belum, atau orang tuanya dua-duanya berkacamata atau salah satu berkacamata, itu mempengaruhi. Tapi secara umum ya 6 bulan sampai setahun sekali. Oke, berarti ternyata sistem atau konsep seorang anak menggunakan kacamata tuh seperti orang tuanya kalau ada alergi, kemungkinan besar anaknya juga akan alergi. Jadi kalau orang tuanya berkacamata, kemungkinan besar anaknya juga akan berkacamata ya dokter ya? Kemungkinan besar begitu, kemungkinan. Oke. Kita lanjut ya baca pertanyaan yang masuk sekarang dari Novia Dwi Anggraini 92. Paparan terhadap gadget katanya juga bisa meningkatkan resiko ADHD dan autisme pada anak-anak ya dokter? Itu sebetulnya lebih ranah dokter anak ya, tapi memang ya ada beberapa studi yang menunjukkan kalau kita terlalu dini mengenalkan gadget terhadap anak, itu anak ada yang kadang telat bicara gitu ya. Apalagi kalau memang sudah ada kecenderungan menderita ADHD atau gangguan fokus gitu ya, akan memperburuk lah gitu. Jadi bisa aja sih, benar. Bisa saja terjadi ya. Kalau dari FY_Fuza bertanya, dok, vitamin apa sih yang bagus untuk kesehatan mata anak? Apakah memang harus diberikan juga nih dokter? Apalagi lagi masa school from home gini ya, dengan banyak menggunakan gadget ya dokter. Ya, vitamin itu sebetulnya suplemen ya sifatnya. Jadi diberikan boleh, nggak ada masalah. Boleh-boleh saja, tapi jangan berharap juga dengan pemberian vitamin itu. Misalnya kadang-kadang banyak sekali orang yang berharap dengan pemberian vitamin atau makanan tertentu nih yang di booster gitu, ntar anaknya nggak sampai minus, anaknya terhindar dari mungkin kondisi-kondisi mata yang mereka takutkan gitu. Tapi sebetulnya sifatnya mereka itu sebagai suplemen gitu. Dan kalaupun misalnya anaknya suka sayur, suka buah, kadang-kadang itu pun juga sudah cukup. Nah, jadi nggak harus, tapi boleh saja. Ya, ini nyambung ke pertanyaan dari Let's Gendong. Berarti sebenarnya gini, apa nih yang moms harus lakukan untuk mengatur pemenuhan gizi untuk menjaga kesehatan mata? Kalau zaman dulu kan kita tahu katanya wortel tuh paling bagus untuk kesehatan mata. Makanya suka ada bercandaan, tuh lihat kelinci mana ada yang pernah pakai kacamata karena makannya wortel. Nah ini apa nih dok? Iya, memang wortel kaya sama beta karotennya. Itu bagus untuk kesehatan retina. Kemudian dia juga sebetulnya bukan cuma beta karotennya, tapi ada vitamin C, vitamin E, zinc ya. Sebetulnya dia lebih ke pencegahan terjadinya
dia sebagai antioksidan sebetulnya, begitu loh. Kemudian tapi bisa juga sebetulnya dari sayur-sayuran lain, bukan hanya dari wortel ya. Sayur-sayuran yang berwarna Ya, Dokter Kianti. Halo dokter, ya, ya. Oke, lanjut tadi kita dokter. terputus ya, sempat Iya, terputus agak ya. terputus tadi. Berbicara soal sayuran, tadi sayuran yang berwarna apa dok? Tadi di situ tuh dok, hilangnya. Oh, iya, jadi berwarna orange kekuningan itu juga sebetulnya tinggi Mm-mm, dengan beta karoten. Seperti misalnya mm-mm, mm-mm, pumpkin ya, labu, terus sweet potato, ubi itu juga boleh diberikan. mm-mm. Kemudian juga bisa didapat dari bayam sebetulnya. Oh, oke. Bisa. Jadi jangan cuma satu wortel aja gitu ya. Orang kadang-kadang Iya, iya. jus wortel aja, jus wortel tiap hari dikasih jus wortel. Kadang-kadang Sebenarnya kalau enggak itu kelebihan juga ya. juga bisa menyebabkan hiperkarotenemia. Jadi ntar kuning-kuning tuh pinggir Iya, betul, betul, betul. ujung-ujung jarinya. Jadi Gitu. sebaiknya yang tadi yang sayuran atau buah-buahan yang berwarna kekuningan tadi sweet potato juga bisa Iya, kita berikan, ya bisa. kan? Tapi Betul. ya, Sudah ada, ya, ya gimana? nggak apa-apa. Tapi apa dok? Iya, balik lagi ke tetap ke kedisiplinan screen time sebetulnya itu yang paling Ya, iya penting. sih, iya sih, betul. Ini sudah banyak yang menyapa kita. Ada saudaranya dokter, ada Raya. Hai Raya. Hai Rai. Terus ada juga ini Halo. pertanyaannya adalah dari Lis Farwati. Kalau kedutan pada kelopak mata, apakah itu juga menjadi gejala bahwa anak sudah mulai terganggu kesehatan matanya, dokter, akibat terlalu banyak atau terlalu Oh, lama screen time? iya bisa juga sih. Itu kan salah satu gejala kelelahan mata ya sebetulnya ya. Cuma memang Ya, jarang ya, pada benar. anak-anak kedutan. Kedutan biasanya terjadi pada dewasa muda karena udah dewasa. Mm-mm. Tapi kalau memang pada anak-anak ya bisa juga kalau memang pada kelelahan mata terjadi bisa. Diperiksakan dulu Oke. sih sebetulnya. Iya. Oke, oke, kita lanjut lagi. Ini ada SK Ulfa yang bilang ketika anak sudah kecanduan gadget, bagaimana kita sebagai orang tua mengatasinya? Seberapa bahayanya efek dari radiasi tersebut? Apa yang harus dilakukan untuk kesehatan matanya? Kayak tadi kan, kalau saya yang pernah saya alami adalah anak saya harus puasa gadget, jadi sama sekali tidak terpapar oleh televisi, bahkan juga apa gadget, handphone dan yang lainnya. Cuman kan ini sekarang masanya lagi nggak memungkinkan untuk kita juga melakukan puasa gadget. Nah, kalau sudah keburu kejadian, gimana nih dokter Ya, kita mengatasinya? ya, kalau di dalam masa pandemi ini ya sebetulnya kita harus ada modifikasi ya. Jadi kalau bisa sih, kalau saya saran sebenarnya kalau bisa weekend justru puasa gadget lebih baik Mm-mm. daripada. Jadi kalau misalnya udah sekolah, Bener. udah sekolah setiap hari Senin sampai Jumat apa sampai Sabtu itu udah pegang gadget, ya kalau bisa weekend atau di luar jam sekolah ya lakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungan dengan gadget. Kemungkinan kemudian juga kalau ini berhubungan dengan sekolah ya, sebetulnya sekolah itu idealnya memberikan PR juga dalam bentuknya yang mungkin anak harus nulis ya, jangan jangan Iya, selalu iya. melulu komputer semua dengan gadget. Itu juga bisa membantu mengurangi kan paparan Iya. mereka menggunakan gadget gitu. Oke. Ini ada pertanyaan bagus dari Cinta Minur Jayanti. Ini menarik deh. Pertanyaan sederhana, Dok. Di era new normal seperti sekarang ini, gimana ya Iya. cara konsultasi ke dokter mata? Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Karena kan pasti kan sekarang Iya, banyak orang takut keluar rumah dan yang pasti kan betul. kayak sempat ada masa imunisasi ditunda. Tapi kan sekarang kita udah tahu tetap harus berjalan. Nah, kalau Iya, misalnya kan kalau di kita juga tahu kalau di dokter anak akan dipisah jadwalnya untuk yang iya. vaksin, which is itu yang adalah anak-anak yang sehat dan yang non vaksin atau yang ingin berobat. Nah, kalau di dokter mata Iya. gimana nih? Aduh, terima kasih Cinta, ini pertanyaannya bagus banget. Iya memang tetap harus diperiksakan ya. Artinya sih Mm-mm. ada beberapa eh, dokter mata memang juga saya pun juga membuka ya komunikasi melalui Mm-mm. melalui telemedicine ya. Tapi Ya. kadang ada beberapa pemeriksaan yang memang kita sulit lakukan secara telemedicine untuk mata karena memang ada Mm-mm. alat-alat tertentu yang memang harus diperiksanya di ruang ruang periksa Ya. gitu.
Telemedicine Oke. sih ada beberapa pasien saya bisa saya konsultasi. Ada beberapa rumah sakit juga yang sudah melakukan telemedicine. Gitu. Oke. Kita ingin menyapa Javier.Hamish31 yang bertanya batas minimal berapa lama dokter supaya mata tetap aman menatap layar monitor atau gadget setiap harinya, karena terkadang anak zaman sekarang nggak berhenti-berhentinya main gadget. Tadi dokter sudah menyampaikan untuk usia istilah itu anak TK itu tuh sebenarnya maksimal 1 jam sehari ya. Kalau di atas anak TK SD awal tuh 1 sampai 1,5 jam. Tapi kita Iya, tahu betul. dalam kondisi kita sekarang lagi sekolah online itu memang agak susah dilakukan. Ya tadi Iya. dokter juga sudah kasih tips yang bisa kita lakukan adalah di saat weekend puasa gadget, ya kan? Kemudian kalau memang lebih dari jam-jam yang direkomendasikan tadi, misalnya sekolahnya memang juga lebih dari 1,5 jam per hari gitu ya bro, usahakan screennya diperbesar, jadi anaknya nggak terlalu nempel deket nih. Kalau handphone kan nggak mungkin ya, jaraknya lebih dari 50 Jadi cm kan dekat, jauh. iya, Jadi betul dekat. betul. Kalau bisa di connect, di pairing ke layar yang lebih besar, ke TV gitu Oke. misalnya, atau ke laptop, komputer, desktop Oke. gitu. Lebih baik. Jadi salah satu cara untuk bisa mengantisipasinya adalah dengan memperbesar layar di mana anak jadi melihatnya tuh ya iya bisa di TV, yang bisa emang sekarang kan kita bisa connect ke TV juga kan. Iya. Atau paling tidak laptop atau minimal tablet berarti ya dokter ya. Iya, minimal tablet, iya. Minimal Iya, tablet iya. yang kan kalau handphone berapa sih? Berapa inch? Kecil sih, kan? ya, betul. Iya sih, membuat anak juga jadinya semakin dekat melihat ke Iya, layar, semakin ya dekat. kan? Iya. Iya, Jadi nggak betul bagus sekali. juga buat posturnya, kemudian buat matanya nggak sehat juga karena terlalu dekat. Gitu. Oke, dok, ini ada pertanyaan Iya. dari Anita Kimril. Dok, apakah Iya. ada senam mata yang bisa membantu penglihatan lebih baik? Senam mata, dok? Kalau senam mata, artinya nggak ada ya yang persis khusus senam mata. Artinya kalau misalnya kita mau istirahat gadget, kita ya istirahatkan mata kita, melihat jauh aja sih sebetulnya itu juga udah cukup rileks gitu ya. Kalau mau ditambah mungkin pijat area-area mata boleh-boleh aja sih. Oke, ya. Ada yang mengusulkan juga kita harus ada kayak batasannya gitu, melihat gadget atau melihat layar, lalu habis itu diseling kayak lihat jauh, lihat pemandangan atau lihat ke arah luar outdoor gitu, itu juga bisa membantu ya dokter ya? Iya, itu ada tuh rumusnya namanya 20-20-20 ya. Jadi setiap 20 menit kita fokus ke layar, usahakan 20 detik aja melihat sejauh 20 feet atau 6 meter ke arah luar. Karena luar boleh, tapi kalau rumahnya juga misalnya pas lagi di ruangan itu nggak ada jendela, ya lihat ruangan lain yang kira-kira sekitar 6 meter. Lihat gitu, jauh ya? Matanya rileks, iya. Jadi jangan habis sekolah ngeliat laptop, terus habis itu lagi break, pegang handphone, sama aja, bohong. Oh iya benar, benar. Sebenarnya sederhana, 20 menit kita menatap layar monitor, 20 detik kita istirahatkan mata kita dengan melihat jauh, dengan jarak jauhnya tuh 20 kaki atau 6 meter ya dokter ya? Iya, sekitar itu. Itu bisa berlaku untuk anak-anak dan sampai orang dewasa pun juga begitu. Betul sekali dokter. Itu akan nolong banget ya dokter ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, ini dok, pertanyaannya adalah tadi sebenarnya gini, ada dari Cinta bertanya, dok, anak saya sering kucek-kucek mata, apakah itu termasuk cacingan atau tadi dokter sudah menyampaikan kucek-kucek mata itu bisa masuk dalam kategori mata lelah kayak tanda-tandanya. Bisa. Ya tapi memang kan obat cacing kan dari dokter anak juga sudah ada rekomendasinya ya tiap berapa bulan ya. Kemudian kalau memang nggak apa-apa diberikan aja. Kemudian kalau masih sering kucek-kucek ya memang harus diperiksa apakah memang gadget kebanyakan yang screen atau kadang-kadang juga bisa juga alergi matanya bisa. Oke. Dok, dengan kita screen time yang terlalu lama nih di saat masa school from home ini bisa membuat anak matanya jadi minus nggak sih? Dan ini pertanyaan dari Naniko adalah cara mendeteksi mata minus sejak dini tuh gimana dokter? Ciri-cirinya ada nggak dok? Ciri-cirinya ya. Jadi sebetulnya memang benar. Jadi screen time yang tinggi itu salah satu faktor pencetusnya terjadinya mata minus pada anak atau miopia ya. Nah,
itu salah satu faktor, tapi faktor lain juga berperan ya. Artinya kalau orang tuanya salah satunya berkacamata, itu juga faktor genetik, itu belum bisa kita Ya, ya, modifikasi ya, ya. ya. Lalu deteksi dininya ya biasanya yang paling sering terlihat anaknya memang kalau lihat jauh gitu ya, suka mengecilkan matanya, dipicingkan begini. Oh, iya, 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 iya. Kemudian misalnya kalau lihat sesuatu ya dia harus dalam jarak dekat, dimundurin, nanti dia tetap ngedekat lagi gitu. Itu salah satu gejala. Tapi seringkali kadang-kadang ada juga yang nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan karena anaknya kadang juga nggak ngerti nih sebenarnya ini buram atau enggak gitu kan. Banyak kan mereka kan itu prosesnya secara bertahap ya, gradually gitu loh, nggak langsung tiba-tiba buram. Jadi mereka nggak ngeluh biasanya. Jadi itu biasanya peran screening tadi, usia-usia tertentu ya idealnya tetap diperiksakan, misalnya tadi sebelum masuk SD atau pas saat SD-nya kalau udah school from home gini ya per 6 bulan, atau kalau ada kondisi-kondisi tertentu mungkin kurang dari 6 bulan tetap diperiksakan. Dan kalau sudah berkacamata harus dipakai. Oh iya, karena suka pada males gitu kan ya, akhirnya ditaruh karena tadi akhirnya mendekat ke layar, jadinya kacamatanya biasanya dicopot ya kan. Satu pertanyaan terakhir dari Mrs. Sidik, Dok, mata yang minus pada si kecil itu bisa sembuh dengan laser nggak sih dokter? Laser itu lasik ya, kita ngomong operasi itu bisa. Maksudnya artinya gini, kita melakukan operasi lasik itu indikasinya pada orang dewasa muda. Kita jarang sekali dan tidak dianjurkan dilakukan pada anak-anak karena mereka masih tumbuh. Jadi bola mata mereka masih tumbuh sehingga minusnya pun belum stabil. Jadi kita lakukan pada orang yang sudah berhenti pertumbuhan, yaitu dewasa muda, 18-20 tahun, untuk orang-orang yang memang tidak mau berpakai kacamata lagi gitu. Bisa, maksudnya bisa, artinya bukan bisa sembuh, tapi bisa tidak memakai kacamata lagi. Gitu. Dokter Kianti, kita tutup obrolan kita hari ini dengan tips dari dokter. Iya, nggak berasa ya, setengah jam pertanyaannya masih ada padahal. Tapi apa Dok, kita tutup dengan tips menjaga kesehatan mata anak selama bersekolah dari rumah dan harus berhadapan terus dengan gadget, dokter. Tipsnya, pertama untuk gadget screen yang dipilih, usahakanlah kalau untuk perurusan sekolah kan itu sekolah sangat penting ya, nggak bisa dihindari lah, itu memang saat ini paling aman di rumah. Usahakanlah carikan screen yang cukup besar, jangan terlalu kecil, jangan dengan handphone, usahakan tablet atau mungkin komputer. Kemudian perhatikan pencahayaan, kemudian postur duduk anak, kemudian di saat yang memang tidak berurusan dengan sekolah, usahakanlah lakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan gadget. Bisa di dalam rumah aja kan sebetulnya, kalau misalnya nggak punya halaman rumah yang cukup besar, ya bisa dengan misalnya main petak umpet gitu, atau misalnya misalnya bikin ya kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dilibatkan juga di rumah, mungkin sambil bersih-bersih rumah, misalnya bantuin ibunya masak, misalnya banyak kegiatan lain sebenarnya. Mungkin mainan-mainan tradisional kita nih yang dulu main congklak apa kayak gitu ya, itu mesti diperkenalkan lagi mungkin ke anak-anak. Betul. Pokoknya permainan di saat tidak bersekolah, permainan yang dilakukan atau kegiatan dilakukan yang bebas gadget ya dokter ya. Terutama weekend. Benar sekali. Weekend justru betul. Ditiadakan saja kalau bisa. Betul. Karena nanti bahayanya memang akan dirasakan dan itu cepat sekali kelihatan ya untuk permasalahan kesehatan mata anak terganggunya ya dokter ya. Cepat dan lambatnya itu juga banyak faktor. Kemudian ya itu kalau misalnya dideteksi problemnya itu sudah usianya masih 5-6 tahun, problemnya itu kan masih akan berkelanjutan sampai di usia pertumbuhannya selesai 17-18 tahun. Jadi sebisa mungkin gadget itu kita tunda nih pemberiannya pada usia anak. Jangan terlalu muda udah diperkenalkan gitu. Ya. Dan juga tentu yang harus diingat juga tadi dokter ya, kita ingatkan kepada moms 20-20-20. Iya, itu yang tadi itu 20-20-20. Betul. Ya. Tiap 20 menit
istirahat 20 detik untuk melihat sejauh 20 kaki atau 6 meter. Atau 6 meter ya. Itu Iya. bisa dilakukan oleh para moms. Kita ingatkan juga kepada putra-putri kita, kepada si kecil, apa yang harus kita lakukan. Diingetin aja, dipakein timer sama momsnya juga bisa kan ya. Jadi break bentar 20 detik ngeliat yang lain dulu gitu kan ya. Jangan lihatnya malah nonton TV 20 Iya. gadget lah, terpapar lagi oleh sekitar ya. Baik. Ini banyak yang ngucapin terima kasih dokter, apa yang disampaikan dokter hari ini sangat bermanfaat, apalagi di masa lagi school from home ini. Terima kasih dokter Kianti sudah menyempatkan ngobrol-ngobrol sama Mother and Baby. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya dokter. Selamat praktek dokter. Bye. Terima kasih buat para moms yang sudah menyaksikan live Instagram hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dokter Kianti bermanfaat. Terima kasih Uti, terima kasih Naniku ya, Moms SK Ulfa, ada juga Moms Cindy, Moms Firda Nuri yang sudah menyapa kita, dan juga tentunya ada yang mencatat akan saya terapkan juga, katanya nanti mau dijadiin blog. Wah keren banget. Terima kasih ya Moms ya, yang pasti besok kita juga akan ada live Instagram lagi. Kita akan membahas tentang ISK. Jangan lupa untuk kembali menyaksikan live Instagram Mother and Baby. Terima kasih banyak Moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.